Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu subhanahu wa ta'ala ala fadli wa ihsani laila wan nahara bukrata wa ashiya. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, para jamaah salat subuh Masjid Zaratul Mu'minah Mutmainnah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diizinkan oleh Allah dengan hidayah dan taufiknya bisa kembali bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang besar, nikmat yang agung, nikmat yang wajib kita syukuri karena tidak semua orang Allah berikan kesempatan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau fisiknya sehat, hartanya banyak, tapi Masya Allah kita pada pagi hari ini Allah pilih. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita semua sehingga kelak kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Sesuai tema yang diusung pada pagi hari ini yang berkaitan tentang bagaimana kita mencintai masjid, salat berjamaah yang merupakan bagian terpenting. Bahkan sampai Nabi pernah dalam sebuah riwayatnya beliau mengatakan kalau perlu dibakar rumah orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah. Ini menandakan bahwa bukan berarti itu kita boleh kita bakar, tapi menggambarkan betapa pentingnya, dahsyatnya nilai berjamaah itu. Sebelum kita berkaitan dengan sholat berjamaah itu, tentu kita harus mereview kepada sejarah bahwa masjid adalah Baitullah, rumah Allah. Dan masjid yang pertama kita tahu adalah di Makkah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Makkah. Rumah Allah yang pertama dibangun adalah di Makkah. Kemudian disusul dengan Masjidil Aqsa, arba'una sanah ba'dah. 40 tahun setelah itu, dalam riwayat Nabi ditanya berapa jarak antara Masjidil Haram dengan dibangunnya Masjidil Aqsa, maka beliau menjawab arba'una sanah, selama 40 tahun batas ataupun jarak pembuatan masjid itu. Yang paling penting adalah kita memaknai daripada surah At-Taubah ayat 118. Allah mengatakan innama ya'muru, ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Allah gunakan adat lil hasr dalam ilmu nahwu. Adat lil hasr ini adalah meringkas. Dia sifatnya spesifik, spesial, hanya yang itu yang dilakukan. Sebagaimana dalam hadis tentang niat disebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi satu hal bisa sampai kepada tujuan itu binniyat, dengan niat yang benar. Jadi betapa luar biasa Allah menyebutkan innama ya'muru masajidallah. Dua hal. Yang pertama menggunakan inama, kalau kita bahasakan dengan hanya saja, ya'muru masajidallah, yang mau memakmurkan masajidallah. Ini juga luar biasa. Allah pakai susunan idhofah. Jadi masajidallah, rumah-rumah Allah. Jadi betapa kuatnya posisi masjid dalam orang beribadah itu, karena rumah Allah itu dikuatkan, digandengkan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, masajidallah. Siapa isinya? Yang pertama man amana billah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyaris mustahil
Kalau orang tidak beriman, dia mau memakmurkan masjid, rumah-rumah Allah. Orang beriman punya potensi kuat dalam dirinya untuk menghidupkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka masjid adalah ruh dalam keimanannya. Karena orang salah satu ingin memperbaiki imannya adalah dia senantiasa istiqomah berjamaah. Al-Habib Abdullah Haddad itu dalam nasihat pertama dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah, beliau mengatakan bahwa kita harus memperkuat iman kita, memperbaiki akidah kita, hatta sara yakunul al-ghaib kahanu syahadah. Ini luar biasa kalimat ujungnya. Hatta sara al-ghaib kahanu syahadah. Sehingga yang gaib, yang enggak kelihatan seperti nyata. Ini kalau dalam kajian tasawuf ini sudah kelas tinggi. Kenapa? Tidak semua orang Allah kasih kemampuan untuk bisa mengetahui sesuatu yang gaib selain dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang hidupnya menjelang akhirnya, orang-orang yang saleh itu dia seakan tahu kapan dia wafatnya. Karena kalau sudah kuat iman seseorang itu, hati yang bersih ini, karena hati adalah maudin nazrillah, dia adalah tempat Allah memandang kita ini semua. Jadi hati yang bersih, hati yang bagus, maka masya Allah, yang gaib pun kadang bisa terlihat. Itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran kalau Sayyidina Umar dikasih Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan bisa mengetahui, memerintahkan pasukan yang jauh. Padahal dulu belum ada handphone, belum ada apapun. Beliau tahu suruh naik pasukan itu. Para sahabat luar biasa. Karena orang-orang yang hatinya ikhlas bersih ini, dia itu orang-orang sangat luar biasa insya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ya. Bahkan yang terakhir ya, Habib Hasan Masyur yang ulama Yaman itu, kurang lebih 5 hari sebelum wafat beliau membuat syair yang sangat indah ya, yang intinya beliau titipkan dunia kepada Allah. Dunia bukan lagi tempat buatku, sudah cukup buatku. 5 hari sebelum wafat. Ini saking orang bersih itu, hati itu luar biasa. Imam Al-Ghazali ya pernah mengarang sebuah kitab yang luar biasa. Imam Ghazali itu orang luar biasa karena beliau itu semasa muda beliau masuk ke berbagai macam organisasi itu. Kalau kayak kita itu, dia masuk ke NU, dia masuk ke Muhammadiyah, ke Persis, kemana dia masuk. Beliau pelajari apa yang ada di NU, apa yang dia ada Muhammadiyah, yang Persis. Beliau pelajari betul. Sampai satu titik beliau mengambil jalan untuk tasawuf. Beliau memilih untuk menghindarkan semua itu karena beliau merasa yang terbaik tetap adalah taqarruban kepada Allah. Kenapa? Bahwa rezeki itu yang paling sering kita takuti adalah masalah rezeki. Rezeki itu sudah Allah jelaskan, wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Jadi tidak ada binatang melata pun kecuali pada Allah yang ngasih rezeki itu. Karena rezeki itu kalau diukur, kalau rezeki sebabnya adalah bekerja, maka mungkin orang-orang tukang-tukang itu lebih kaya daripada orang-orang yang diam. Kalau rezeki hanya karena keturunan, mungkin banyak yang lebih kaya daripada mereka. Kalau rezeki juga karena ilmu, mungkin para dosen, para doktor itu orang yang paling kaya. Kalau rezeki karena jabatan, mungkin juga orang mereka paling kaya semuanya. Tapi tidak demikian Allah. Wallahu yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Allah memberikan rezeki pada siapapun yang Allah mau. Nah, orang-orang yang demikian sehingga karena yakin betul Allah memberikan rezeki kepada beliau, kepada kita semua sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka belum ambil jalan tasawuf, hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengarang satu kitab yang sangat luar biasa. Sampai beliau itu ya paham betul secara detail tentang kehidupan di alam bawah laut. Padahal belum ada YouTube, belum ada apa. Tapi beliau rinci itu. Ikan ini spesifik begini, dia tinggal di alam ini, dia seperti ini, dia fungsi seperti ini, sampai luar biasa itu. Itu yang salah satu yang maksud sorol gaib kana usyahada. Yang enggak ketahuan
dengan izin Allah SWT bisa Allah berikan ilmu itu. Nih. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, masjid adalah tonggak dasar kita untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah nisbatkan masjid inilah rumah Allah Subhanahu wa taala, tapi yang masuk siapa? Man amana billah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman ini enggak bisa kita ukur dengan hal yang zahir. Di antara kita yang hadir ini tidak ada yang paling tahu kekuatan iman kita kecuali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman itu ya, semakin dia bersih, maka dia akan semakin luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, orang yang hatinya bersih itu biasa bertemu Nabi dalam mimpinya. Kita ini harus terus introspeksi diri, Pak. Kalau sudah sekarang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun nggak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, apa yang salah dalam diri kita? Karena yang terbaik adalah bagaimana caranya kita bisa ketemu Nabi di dunia sebelum kita ketemu di akhirat. Sangat jelas Nabi menyebutkan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani inda hayati. Siapa yang berjumpa aku dalam tidurku, maka dia sama dengan berjumpa dengan aku saat hidup. Ini paten. Mimpi kita bertemu dengan malaikat belum tentu benar. Mimpi bertemu dengan para aulia juga belum tentu benar. Mimpi bertemu dengan hal-hal yang lain belum tentu benar. Tapi kalau mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, itu pasti. Jadi gimana caranya? Tidak lain kecuali adalah tazkiyatun nafsi, membersihkan diri. Dan caranya pertama adalah nih, innallaha tawwabin wa yuhibbul mutahhirin. Allah senang kepada orang yang taubat dan senang mensucikan hati. Di mana? Salah satu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumil akhir, dia percaya kepada hari akhir. Orang kalau dia percaya kepada hari akhir secara detail, maka dia akan paham betul siapa Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang paham tahu tentang dirinya, dia akan paham siapa Tuhannya. Pak, banyak di antara kita kadang meremehkan sebutir nasi. Kita anggap itu adalah sisa semakanan yang kita anggap tidak ada berfaedah. Padahal kalau kita perhatikan, sebutir nasi itu dalam segenggam beras yang kita pegang, belum tentu beras itu datang dari satu tempat. Kalau di pasar itu ada orang dari karung, dia tuang, yang karung dia tuang. Dia nggak tahu bahwa ternyata di dalam sebutir nasi beras itu mungkin datang dari Indramayu yang satu datang dari Surabaya, dari Thailand yang satu. Itu nggak ada yang tahu. Tapi kita lihat, perhatikan perjalanan setiap butir nasi itu. Ada orang yang sedang mencari nafkah dengan membawa nasi itu. Ada mobil yang diproduksi dengan membawa beras itu. Ada tukang bensin yang memberikan bensin untuk jalannya kendaraan itu. Ada tukang dagang yang menjual itu semua. Ada petani di baliknya. Jadi satu butir nasi itu, beras itu luar biasa. Allah kirim kepada kita itu dengan cara yang sangat dahsyat. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Maka kalau begitu nikmat mana yang bisa kita dustakan? Makanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini salah satu yang Allah sebutkan tanda kita beriman adalah kita mau sujud memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa aqamas shalah. Kita salat, tegakkan salat, wa atas zakat. Dan kita juga memberikan zakat. Walam yakhsha illallah. Kalimat ini walam yakhsha illallah, dan kita tidak ada yang tahu sejauh mana takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak takut illallah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia takutnya maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala, kebayang kita oleh dalam sejarah Sayyidina Umar bin Khattab itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau berangkat ke satu tempat, maka setan itu akan memilih jalan yang lain.
salaka fajjan akhar. Saking takutnya setan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau kita terbalik kadang, kita yang takut sama setan. Itu saking kuatnya. Maka Nabi SAW beliau itu sebesar apapun ujian beliau santai. Dalam artian semuanya kecil, karena semua yang besar agung adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, dalam hadis yang masyhur, dalam hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, dari 7 golongan yang Allah lindungi pada hari kiamat, 2-nya itu berkaitan dengan masjid. Syabun nasya fi baitillah. Orang-orang anak muda yang gemar beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Walau ini sifatnya global, tetapi sholat berjamaah adalah bagian daripada nasya'ah, daripada giatnya orang untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan anak muda ini Allah puji. Makanya salah satu yang perlu kita waspadai adalah ketika masjid itu sepi dari anak muda. Ini yang harus kita sebagai orang tua harus kembali betul-betul memikirkan, jangan sampai kita berjamaah anak tidur di rumah. Bagaimana caranya itu? Karena kalau kita meninggal, anak muda kita tidak biasakan dia sholat di masjid, maka kelak nanti masjidnya tinggallah sebuah kenangan. Makanya Nabi ajarkan ku anfusakum wa ahlikum nar. Allah sebutkan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi diri kita ini bukan hanya yang harus kita selamatkan, wa ahlikum, juga keluarga kita. Maka orang-orang yang tidak peduli kepada keluarganya, tidak berjamaah, ini tentu sesuatu yang sangat-sangat merugikan kelak. Karena kalau dia tidak menghasilkan anak-anak yang saleh, yang takut kepada Allah, yang gemar ibadah kepada Allah, maka semua anak itu menjadi ujian berat si Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita ajak anak, kalau suatu saat misalnya dia tidak mau diajak untuk berjamaah, tidak mau ke masjid, tapi kita senantiasa mengajak mereka ke masjid, maka nanti jatuhnya adalah yang paling kita tidak harapkan seperti Kan'an itu, Pak. Maksudnya apa? Nabi Nuh tidak berdosa, tidak dimarahi Allah Subhanahu wa taala dengan sebab beliau anaknya yang satu Kan'an itu tidak mengikut ke jalan beliau, karena beliau senantiasa mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika orang tua, para nabi, kita semua peduli kepada anak kita, maka ini adalah salah satu yang bisa menghantarkan kita kepada keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu. Kita ini rata-rata orang sudah tua, di atas 40 tahun, 50 tahun. Kalau masjid ini tidak ada anak-anak mudanya, karena mereka hari ini ngumpulnya di sekolah, ngumpulnya mungkin di depan HP, maka ini adalah warning besar kepada kita semua. Kita rindu di masjid ini pada maghrib itu ada anak-anak yang mengaji, anak-anak yang tadarus Al-Quran. Dulu kita di waktu masih muda di langgar-langgar, di musola-musola, maghrib sudah berkumpul di masjid. Tapi sekarang pemandangan itu nyaris sulit ditemukan. Silakan kita lari ataupun kita menuju masjid-masjid di sekitar kita itu. Ba'da maghrib, bahkan maghrib, anak muda tidak ada. Dan ini adalah satu tanda besar buat kita untuk hati-hati. Karena kalau sudah lost generation, generasi yang hilang dengan sebab dia tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang ada adalah dunia yang penuh dengan tipu daya. Yang berikutnya apa yang disebutkan dalam 7 golongan itu adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya mu'allaqun bil masajid, selalu ingin saat azan berkumandang dia sudah idambakan, dia ingin sholat berjamaah. Ketika azan subuh dia datang dengan ikhlas, ketika isya dia datang, maghrib dia datang. Jadi betul-betul di hatinya selalu indah ini masjid. Karena kalau dia mengerti, masya Allah, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ahabul bilad ilallah masajiduha,
tempat yang paling Allah cintai adalah masjid-masjid itu. Dan tempat yang paling Allah tidak sukai adalah aswaquha, pasar. Kenapa pasar? Di pasar itu tempat banyaknya tipu daya. Pedagang yang jujur ada, tapi yang tidak jujur juga banyak. Di pasar itu banyak orang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang diingat hanya dagangannya saja. Di pasar itu banyak orang tidak sholat karena sibuk melayani tamu-tamu atau para pembeli. Di pasar itu orang kadang menyediakan makanan yang kotor, yang jorok, makan yang tidak tertutup, dipegang yang si A oleh B dan semuanya. Maka dari itu pasar itu termasuk yang paling buruk. Belum lagi mereka-mereka yang berpakaian, wanita yang berpakaian tidak islami, itu semua ngumpul dalam pasar itu. Makanya tempat yang paling buruk di muka bumi adalah salah satunya adalah pasar itu. Karena di situ ghibah ada, apa semua ada. Tapi bukan berarti masuk pasar itu haram. Tinggal kita hajatnya apa. Itu mengajarkan bahwa betapa orang yang cinta kepada masjid itu tempatnya luar biasa si Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu ke masjid sangat luar biasa. Bahkan ya disebutkan dalam riwayat bahwa salatul jamaah afdal min salatul fardhi bi 7 darajah. Bahwa salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri dengan 27 kali derajat. Ini luar biasa. Bahkan ada sebuah riwayat lain menunjukkan bahwa seandainya orang mengerti tentang pahala besar di saf yang pertama, pasti mereka itu minta untuk ada undian. Pengen sebagian, saya mau, saya besok, saya pesan ini. Bahkan dalam riwayat itu, dalam kitab karangan Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasan itu, beliau mengatakan bahwa riwayat itu mengatakan bahkan kalau perlu orang saling bunuh-bunuhan, dalam artian dia berantem, dia ribut demi pengen sholat di saf yang pertama itu. Saking besarnya pahala itu. Tapi yang lebih dahsyat adalah yang jadi imam, Pak. Al-imam dhamin. Imam itu sebagai penjamin. Makanya dalam memilih imam itu juga tidak sembarangan. Kita pun kalau sholat tempat lain, kalau merasa belum pas ya bacanya, jangan mau jadi imam. Karena itu akan menjadi hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang pertama adalah al-ijad fil qiraah. Ya. Bagus bacaan itu merupakan syarat daripada seorang imam. Karena kalau bacaannya tidak benar, bacaan tidak baik, menjadi fatal. Misal, atau dia memang dia pinter tapi lahjatnya tidak fasih, juga lebih baik dia mundur, tidak jadi imam. Misalnya dia menyebutkan alhamdulillahirabbil alamin, padahal yang benar alhamdulillahirabbil alamin. Ain dengan alif berbeda. Kalau Rabbul Alamin dengan ain sesuai dengan tulisannya, maka dia adalah Allah itu sebagai Tuhan semesta alam, Tuhan jagat raya ini semua yang milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rabbul Alamin, bahwa Allah Tuhannya penyakit, alam itu penyakit. Jadi perubahan makna itu merubah makna Al-Qur'an. Makanya imam itu dhamin, dia penjamin. Kalau imam itu luar biasa, imam itu bagus bacaannya, imam itu fasih, maka dia sangat beruntung. Tetapi imam juga ada yang Allah benci. Siapa? Orang-orang yang jadi imam dia tidak disukai oleh makmumnya. Apa maksudnya? Imam yang tidak paham dengan keadaan makmum. Imam sholat, dia hafal 30 juz Al-Quran, 30 juz dalam Al-Quran itu, dia baca sholat maghrib 1 juz, Pak. Rakaat kedua 1 juz. Sementara yang menjadi makmum kita ini, ada yang pengen kondangan, ada yang pengen silaturahim, ada yang pengen sesuatu, ada yang mata kerja sakit, sehingga dia tidak merasa tidak nyaman sholat. Terlalu panjang ayat Al-Quran yang dibacanya. Ini termasuk yang tidak baik juga. Karena dalam sebuah riwayat Nabi itu pernah menegur
Ada sahabat mengadu pada Rasul, "Ya Rasul, ini bagaimana, ada si fulan dia mengimami kami tapi lama betul, sedangkan saya ini harus bertijarah, harus berdagang, saya harus pergi." Maka Nabi tidak memarahi yang mengadu ini, tapi beliau menegur yang imam. Jadi imam itu harus paham betul siapa rakyatnya, imam harus paham siapa makmumnya. Kalau makmumnya sudah pada tua, nggak usah panjang-panjang baca, yang penting fasih. Kecuali di masyarakat itu sudah terbiasa, sudah paham bahwa kalau di sholat di masjid ini, kalau maghrib itu misalnya setengah juz, isya misalnya 1 juz, sudah paham semuanya, dan itu tidak menjadi apa, karena bagian dari mungkin sebagai mudzakarah untuk mengingat hafalan itu. Tapi kalau tidak, terutama subuh misalnya, kalau dia baca 1 juz sampai menjelang matahari terbit, ini bisa membuat orang yang sakit perut, yang lain sebagainya, ini menjadi masalah. Jadi imam itu pahalanya luar biasa bila dia fasih bacaannya dan dia bisa disenangi oleh makmumnya. Tapi juga kalau dia tidak paham makmumnya, bisa menjadi hal yang buruk buat dia. Itu orang-orang yang gemar fil masajid. Nah, oleh karena itu kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, kita anak-anak kita ini, ayo, hidangan Allah luar biasa dalam hal berjamaah ini. Masjid ini adalah rumah kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Masjidil Haram itu kita tahu bahwa tempat itu Allah bahas dengan 100.000 kali ketimbang masjid yang lain. Maka beruntung sekali orang-orang yang kalau kesempatan umroh, haji dan sebagainya bisa sujud di sana. Maka Masjidil Haram betul menjadi idaman buat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Jadi innama ya'muru masajid Allah tadi, jadi hanya yang memakmurkan masjid rumah Allah adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan dia tegakkan salat wala biasa ilallah fa asa ulaika yakunul muqtadin. Nah, inilah contoh orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat yang paling luar biasa bagi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hadis saya membawa, saya catat. Yang pertama kata Nabi, takrimullah lizwal masajid, bahwa orang yang datang kepada rumah Allah, bahwa kata Nabi itu man tawaddu'a wa ja'ilal masjid, siapa yang dia berwudu, dia datang ke masjid, bahwa zairullah, maka dia adalah orang yang menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqun 'alal mazur ayukrim zair, dan berhak bagi Allah untuk menghormati pengunjungnya, tamunya. Siapa yang tidak bangga kalau Allah menjadi tuan rumah buat kita semua? Makanya kita nih kadang orang haji umroh ke masjid, sayangnya nggak ketemu sama Allah itu. Ini sayang kita Pak, kalau main ke rumah orang nggak ketemu sama yang punya rumah, walaupun rumah itu mewah megah, dia menjadi biasa saja. Kita datang ke Mekah, datang ke Madinah, ketemu nggak sama Allah? Apa maknanya? Orang yang datang ke rumah Allah dengan penuh adab, dengan penuh tata krama, menjaga adat-adab yang terbaik si Allah Subhanahu wa taala, membaca doa yang terbaik si Allah Subhanahu wa taala, dialah orang-orang yang ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang paling indah kecuali adalah ketemu yang punya rumah itu. Ujungnya adalah orang yang beriman itu kapanpun dia wafat, dia dimatikan, dia siap, karena yang paling indah adalah bertemu dengan yang punya dunia ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena kita rata-rata takut mati dengan alasan, oh kita belum beramal soleh, belum banyak amal kita, tapi kita sendiri tidak punya potensi untuk semangat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu jalan yang paling pintas bertemu Allah adalah kematian. Barangkali kalau ada andai bunuh diri itu menjadi jalan tercepat menuju Allah Subhanahu wa taala, mungkin orang sudah banyak bunuh diri. Karena betapa indahnya. Makanya para mujahid fisabilillah yang berjuang jalan Allah, para sahabat itu dalam
riwayat disebutkan mereka saking nikmatnya di alam kubur sana, pingin kembali ke dunia untuk berperang di jalan Allah, kembali dibunuh di jalan Allah, hidup lagi, perang lagi, dibunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena saking nikmatnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak bisa kita rasakan kecuali bagi mereka yang merasakan. Jadi ada nikmat-nikmat yang tidak bisa kita lakukan itu. Sama orang bercemburuan dengan Nabi itu biasanya dua hal. Yang pertama, kalau dia orang yang tidak beriman bertemu dengan Nabi dalam mimpinya, biasanya itulah jalan hidayah buat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, orang yang beriman berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan semakin cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah. Tapi bertemu dengan Nabi sendiri berbeda-beda kastanya, berbeda-beda kedudukannya. Semakin bersih hati orang, dia semakin jelas memandang Nabi Muhammad SAW. Bapak mungkin pernah dengar salat busro, salatan Nabi itu tubasyiruna biha wa lana wa auladana wa masyayikhina. Itu saya dapat kita banyak beredar tuh video itu dari Habib Sagaf Baharun. Jadi salawat itu ya dimimpikan oleh siapa? Oleh salah satu putra dari Habib Baharun. Dia bermimpi didatangi Nabi Muhammad SAW, diajarkan salawat. Salawat itu dibacakan oleh Nabi, ditalkinkan, dan beliau itu hafal. Yang disebut salawat busra. Sampai mimpi yang kedua itu beliau disuruh untuk mengajarkannya kepada orang lain. Itu bayangkan. Jadi kalau kayak begitu, yang cerita ulama, orang yang masih hidup, salawatnya jelas ada. Kalau bukan orang yang bersih, nggak bisa. Karena tadi berjumpa dengan Nabi tidak sembarangan. Semakin dia bersih, semakin jelas dia bisa memandang Nabi Muhammad SAW. Maka bersama-sama kita berharap pada Allah SWT, semoga Allah bersihkan hati kita, Pak. Ya, karena bersih hati itu nomor satu, pertama adalah jaga makanan itu. Kullu lahmin nabata bil haram fannar Allah bi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka terlebih utama. Maka dari itu, yang pertama dasar kita ini adalah jangan pernah usahakan jangan sampai kita makan yang haram, bahkan yang subhat pun kita tinggalkan. Yang kedua, di akhir zaman ini jangan banyak-banyak zikir. Kalau kita tidak sanggup, paling tidak 3 yang kita pegang. Yang pertama adalah istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ini pemecah semua dosa adalah istighfar itu. Kalau makanannya aman, ya, makannya baik, maka pemecah batin dosa kita itu adalah bil istighfar. Tuba liman wajada fi sahibati istighfarun katsir. Beruntung orang yang menemukan nanti di akhirat itu hisabnya itu di kitabnya itu apa? Istighfarun katsiran, dengan istighfar yang banyak. Yang kedua, setelah istighfar kita banyak, kuatkan akidah kita. Dengan apa? Dengan menyebut banyak-banyak la ilaha illallah. Nabi menyebutkan Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Itu. Dan yang ketiga adalah tidak ada zikir yang paling Allah cintai kecuali adalah membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi istighfar kebutuhan kita memecah semua dosa-dosa kita, menghancurkan semua kesombongan, menghancurkan ujub, riya, takabur, semua itu habis dengan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah istighfarnya bagus, yang ada bersih, kuatkan dengan la ilaha illallah. Setelah kuat la ilaha illallah, tidak ada ibadah yang paling indah, Pak, kecuali adalah salawat Nabi Muhammad SAW. Karena salawat ini satu-satunya amalan yang Allah langsung perintahkan kepada kita. Perhatikan semua syariat Islam. Tidak ada perintah apapun kecuali salat yang langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah terlibat langsung dalam amal itu. Kecuali salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Innallaha malaikatahu, bahwa Allah bersama para malaikatnya yusholluna 'alan nabi. Tidak sebutkan sallu 'alan nabi, tapi yusholluna 'alan nabi. Jadi dari sejak awal diciptakan sampai hari kiamat, Allah senantiasa
memberikan rahmat pada Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, kita paham bahasa Inggris, kalau udah proses continuous tense udah pasti itu berarti sifatnya berkelanjutan. Yusalluna 'alan nabi, Allah dan malaikatnya. Saking mulianya Rasulullah SAW, maka Allah ajak, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Hei orang yang beriman, selawatlah kalian kepada Nabi. Jadi Allah sudah menjadi pelakunya langsung, Allah yang mengajak langsung, kita disuruh dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak berselawat. Bagaimana mungkin kelak bersyafaat Nabi Muhammad kalau kitanya malas berselawat pada Nabi Muhammad SAW? Makanya setiap hari kita punya zikir-zikir khusus. 3 tadi paling tidak itu 3 yang paten, jangan tinggalkan 3 tadi. Istighfar kepada Allah, baca la ilaha illallah, yang ketiga adalah baca selawat pada Nabi Muhammad SAW. Tinggal nanti kalau kita agak jenuh, kita lagi pengen yang lain, silakan baca yang lain, wirid baca surat Yasin, wirid baca Ratibul Haddad, misalnya Ratibul Atas, itu silakan. Tapi yang 3 tadi adalah makanan pokok kita. Jangan sampai kita ketinggalan sehari dari zikir yang kita batasi. Misalnya pembiasaan sehari la ilallah 100 kali atau 1000 kali, baca, istiqomahkan terus. Ya, terus itu semua. Kenapa? Nanti semakin orang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin biasa lisannya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka nanti Allah akan sinari hatinya, cahaya hatinya dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang hatinya ikhlas, hatinya bagus, itu hanya itu yang bisa bertemu dengan Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu nggak ada yang Allah terima siapapun. Yang kaya, yang jabat, apa semua tidak ada yang Allah terima. Illa man atallaha biqalbin salim. Hanya orang yang datang menemui Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, yang jernih, yang luar biasa mahabbahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Ini hancurkan dengan istighfar, kuatkan dengan la ilaha illallah, dan kembangkan dengan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Hadirahumullah, ya, di tempat yang berbahagia ini, yang luar biasa ini. Maka 3 tadi adalah ayo kita pegang, kasih anak-anak kita. Nah, pegang 3 ini. Jangan hanya kita yang dapat, anak pun kasih tahu. Karena nanti di zaman fitnah itu kan sudah Nabi ingatkan kepada kita. Ada orang-orang yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya dia beriman, sore udah tidak, udah beda agamanya itu. Wa yumsi mu'minan, sorenya dia beriman, pagi sudah menjadi kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada yang bisa jamin. Berapapun jabatan kita nggak bisa menjamin anak kita pasti akan muslim terus sampai dia mati. Makanya tanamkan akidah itu. Kita juga menanamkan dengan istighfar, kita tanamkan la ilaha illallah, tanamkan salat pada Nabi Muhammad SAW. Ini yang insya Allah membuat kita semakin mudah taat pada Allah. Dan dasar yang paling utama adalah jaga makanan yang haram. Jangan sampai di perut kita masuk yang haram. Jangan sampai kita masuk yang syubhat. Walaupun makanan itu sifatnya fleksibel, bisa jadi maka itu halal buat kita, haram buat orang lain. Ada sebuah kisah Abdullah bin Mubarak. Beliau itu satu saat ketika haji, beliau bermimpi bertemu dengan malaikat datang ke masjid yang berdialog, yang mengatakan bahwa yang haji tahun ini semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka semua adalah wajahnya itu hewan semua. Tapi akhirnya yang haji itu Allah terima ibadah hajinya. Dengan sebab satu orang yang luar biasa, disebutlah namanya si Fulan bin Fulan. Ingat dia dalam mimpi itu, bangun Ibnu Mubarak itu. Setelah bangun dia ingat mimpi yang baru saja terjadi, lalu pulang beliau cari di mana orang itu. Singkat cerita, dia cari ternyata orang itu di tengah perkampungan, orang nggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal, orang biasa aja. Sementara beliau seorang ulama besar. Orang heran, kenapa ulama besar seperti Anda bisa datang pada dia? Singkat cerita, sampai bersepulan ditanya oleh beliau, wahai bapak, apa amalan Anda? Sampai luar biasa si Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak bisa apa-apa, Kiai. Saya nggak bisa apa, Syekh. Saya nggak. Coba ingat, amalan apa yang paling terdekat kamu lakukan yang terbaik itu?
Saya tidak ingat apa-apa kecuali satu hal. Istri saya ini lagi hamil, dia ngidam. Lalu dia mencium masakan yang sangat indah, sangat nikmat rasanya. Maka karena dia ingin, maka saya diminta untuk membeli makanan itu. Maka dia berangkat cari di mana sumber baunya itu. Ternyata ada di satu keluarga, ya, seorang janda yang anak-anaknya belum pada makan. Beliau ingin beli, nggak boleh, kata si perempuan ini. Kenapa? Hadza halalun lana wa haramun 'alaika. Makan ini halal buat kami, haram buat Anda. Kenapa, Bu? Wahai Tuhan, kami ini sudah 3 hari anak-anaknya nggak makan. Tadi ada keledai mati, kami sembelih, kami masak. Saking laparnya anak-anak kami. Makanya makannya jadi halal buat kami, karena kami nggak punya pilihan kecuali makan yang ada ini. Sementara engkau ini haram makan ini karena Anda masih mampu membeli makanan. Menangis orang ini. Dia kembali kepada istrinya. Diceritakan kepada istrinya, nangis istrinya. Apa yang terjadi, wahai bapak? Kasihkan semua uang yang diniatkan untuk ibadah haji itu buat si janda ini yang anaknya kelaparan. Diberikanlah makanan oleh itu. Maka dengan sebab itu Abdul Mubarak menangis, ya Allah subhanallah. Ternyata dengan sebab mahabbahnya kepada orang, memberikan utama kepada orang lain, itu luar biasa pahalanya. Bukan hanya buat dia baiknya, juga bisa buat kepada orang lain. Itu di luar nalar kita. Makanya kita ada orang barangkali bisa jadi bolak-balik haji hanya untuk pencitraan, kita tidak pernah tahu. Intinya adalah sebenarnya ibadah itu sesuai dengan kebutuhan. Karena tidak ada ibadah yang paling cepat itu sampainya ke sedekah. Bahkan ya, kalau kita tidak ingin dimarahi Allah, kita tidak ingin dimurkai Allah Subhanahu wa taala, maka satu pak obatnya, as-sedekah. Karena dalam riwayat as-sedekatu tudfi ghadabar Rabb, bahwa sedekah itu bisa memadamkan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan segan setiap hari, setiap minggu untuk bersedekah kepada siapapun. Atau ibadah sosial yang paling tinggi derajatnya. Bahkan bisa jadi 100 rakaat kita tidak sebanding dengan sesuap nasi yang diberikan kepada duafa. Karena sesuap nasi bisa membuat dia hidup semakin panjang. 100 rakaat kita kadang kita tidak khusyuk dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersedekah itu bagian daripada ibadah yang luar biasa. Maka ketika di masjid ini banyak kegiatan sosial, maka hendaklah kita jangan segan untuk bisa memberikan partisipasi berapapun itu, karena itu bagian dari takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira ini simpelnya sedikitnya, bahwa intinya ayo kita cintai masjid ini dengan cara kita datang ke rumah Allah, ajak anak-anak kita. Jangan sampai nanti kita wafat anak kita adanya di kamar, ada di depan internet saja. Masjid kosong, lalu ini menjadi tragis luar biasa. Nah, kita berharap anak-anak kita dididik dari awal agar mereka kelak menjadi orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, terima kasih, mohon maaf atas segala kurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.